Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas tentang pengenalan internet gateway. Kemudian kita lanjutkan dalam video ini, kita akan membahas tahapan-tahapan konfigurasi internet gateway. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke tahapan konfigurasi, di sini saya mau menunjukkan dulu kepada teman-teman implementasi internet gateway di dunia kerja atau di real project ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman sebagai network engineer, jadi dari materi yang dipelajari ini nantinya akan teman-teman implementasikan. Nah ini saya tunjukkan. Ini adalah salah satu project yang saya handle ini sekitaran 6 bulan yang lalu teman-teman. Ada dinas yang minta dibereskan untuk jaringan infranya. Nah ini bisa dilihat, ini adalah implementasi dari internet gateway. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat di sini ada core router yang fungsinya adalah mendistribusikan internet ke bidang-bidang atau ke ruangan-ruangan yang ada di dinas tersebut. Kita bisa lihat di sini ada core router. Kemudian di core router ini ada ISP-nya teman atau WAN-nya. Dan bisa kita lihat di sini ada dua link koneksi dari WAN. Ada yang dari Icon Plus, ada yang dari Moratel. Kemudian digabungkan ke router. Kemudian di router itu saya setting file over dan load balancing teman-teman. Nah ini di sini kita lakukan konfigurasi mulai dari konfigurasi WAN di router ini ya teman-teman, kemudian konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, bahkan banyak sekali di dalamnya yang saya konfigurasi. Ada penyesuaian disesuaikan dengan permintaan dari user. Nah ini kita ambil contoh dari yang mau kita konfigurasi, yaitu konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, dan konfigurasi NAT. Di sini ada teman-teman, ini implementasinya, ini real di projectnya teman-teman. Dari router masuk ke switch. Ini switchnya saya menggunakan switch layer 3, jadi bisa di manage juga. Di dalamnya saya menggunakan VLAN teman-teman untuk manage-nya. Nah kemudian dari switch ini masuklah ke switch yang ada di ruangan kasih. Ada juga masuk ke switch yang ada di ruangan sekre. Kemudian ada masuk ke switch yang di ruangan staf. Dan ada juga ke device-device seperti ke laptop, ke PC, ada yang ke AP juga teman-teman, atau ke access point. Nah ini adalah contoh topologi real di project teman-teman ya. Jadi kalau tadi itu di awal yang ini adalah gambarannya saja. Jadi supaya mempermudah teman-teman melakukan konfigurasi. Jadi ada ISP atau disebut WAN masuk ke router, dari router kita masukkan ke switch, dari switch inilah dibagi, ada yang ke PC, ke laptop, ada yang ke access point, ada yang ke printer dan lain sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Jadi inilah gambaran real project dari implementasi internet gateway. Saya rasa cukup ya teman-teman untuk contohnya. Selanjutnya kita akan mulai ke tahapan konfigurasi internet gateway. Oke. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Nah, jadi untuk tahapan konfigurasi internet gateway itu ada beberapa langkah. Yang mana sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Ada yang pertama adalah konfigurasi WAN, kemudian ada konfigurasi LAN, dan ada konfigurasi NAT. Dan yang mana ketika kita mau melakukan konfigurasi WAN, di sana ada dua tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan konfigurasi WAN secara otomatis atau memanfaatkan fitur DHCP client. Maksudnya apa? DHCP client ini intinya si ISP memberikan DHCP server. Jadi kita itu dikasih IP dari ISP otomatis, yang mana nanti di dalamnya ketika kita mengaktifkan DHCP client itu akan ada IP address, ada gateway atau default route, dan ada DNS-nya teman-teman. Dan ada yang kedua, atau cara yang kedua ketika kita melakukan konfigurasi WAN, yaitu konfigurasi manual. Di konfigurasi manual ini samakah dengan yang di otomatis? Intinya sama teman-teman. Poin-poin yang ada di DHCP client ini di konfigurasi manual juga harus ada. Namun perbedaannya,
Kalau di yang atas ini atau yang di DHCP client ini otomatis. Kalau yang di bawah yang manual, dari ketiga poin ini kita setting atau kita setup secara manual. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya teman-teman. Kita buka Winbox ya. Sini saya menggunakan RB 2011 teman-teman, ini udah saya reset juga. Kemudian kita coba login. Oke. Tadi kita mau melakukan konfigurasi WAN dengan memanfaatkan fitur yang DHCP client. Caranya teman-teman masuk ke menu IP. Kemudian masuk ke DHCP client. Ini ya. Kemudian teman-teman tinggal klik tambah ini. Arahkan sumber internet atau kabel yang dari ISP itu masuknya ke port berapa. Kalau di topologi saya masukkannya ke port 1. Kita masukkan ke header 1, kemudian default route, kemudian user vir DNS dan user vir NTP kita aktifkan. Fly, kemudian oke. Oke, ini adalah hasil dari yang kita tambahkan tadi. Di sini sudah ada detail, ada IP address, kita dapat 10.1.172.1.1 dan .5/29. Statusnya bound, artinya kita berhasil mendapatkan IP address dari DHCP servernya ISP. Selanjutnya kita lihat lagi yang tadi. Oke, ini teman-teman ya. Oke, dapat IP address. Oke, masuk ke IP address. Di sini kita sudah dapat IP address. Kemudian kita cek, kita harusnya sudah dapat gateway juga. Di mana gateway itu ada di sini. IP kemudian routes. Nah ini. Jadi ke internet kita sudah dapat IP gateway-nya ya. Kemudian terakhir kita juga dapat DNS. Cara ngeceknya masuk ke menu IP kemudian pilih DNS. Oke, di sini sudah ada. Ya. Apply oke. Aman teman-teman? Oke, di sini sebetulnya router kita sudah selesai mendapatkan IP dari ISP, yaitu dengan memanfaatkan fitur DHCP client. Terus kalau ada pertanyaan gini, kalau seandainya config-nya baru sampai di sini, apakah router kita sudah bisa connect ke internet? Kita tes dulu teman-teman ya. Kita tes dulu. Oke, di sini kita diminta masukin password, sama masukannya 123 123. Oke, coba kita sekarang tes ping dulu. 8888. Oke. Di sini router sudah connect ke internet. Namun untuk klien pastinya belum connect. Kenapa? Karena ada beberapa langkah lagi yang harus kita aktifkan, teman-teman, yang harus kita konfigurasi. Coba kalau kita pingnya ke sini, ke google.com. Connect juga ya teman-teman, karena tadi DNS-nya adalah DNS yang dynamic. Oke, ini tahapan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Oke, tadi kita ingat-ingat dulu ya. Nah ini hasil dari IP yang dikasih oleh si ISP 10.172.1.5. Nah ini bisa kita pakai juga nanti nih kalau misalkan mau setting secara manual. Jadi intinya gini, ketika nanti teman-teman mau masuk konfigurasi manual, kita harus paham dulu, harus tahu dulu informasi IP dari ISP-nya. Nah ini nanti bisa kita masukkan ya IP yang ini ya, IP yang ini. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi WAN secara manual teman-teman. Ini kita buang dulu, masuk ke menu IP DHCP client, kemudian kita buang. Nah, maka di sini akan hilang, di DNS juga akan hilang, IP root juga otomatis akan hilang. Oke, sekarang kita lanjut konfigurasi WAN secara manual. Teman-teman masuk ke menu IP kemudian pilih address, tambah. Nah tadi kan sebelumnya kita sudah hafal tuh informasi IP dari ISP, ya tinggal kita tulis sebetulnya teman-teman. Kalau belum tahu ya harus cari tahu dulu. Kita arahkan ke header 1, play, oke. Udah ya. Selanjutnya kita harus manual juga menambahkan gateway. Caranya ya ke menu IP kemudian pilih routes. Kemudian sini tambahkan
ininya 0000, jadi semua ya teman-teman. Nah di sini pilih gateway-nya. Tadi kan ininya ini ya, gateway-nya berarti 1.1. Distance-nya 1, udah teman-teman. Apply, oke. Kemudian teman-teman juga harus menambahkan DNS, IP DNS. Nah, ini DNS-nya. Kita masukkan 8888. Apply, oke. Nah, sekarang kita tes lagi apakah sudah connect. Sorry. Admin. Salah. Oke, usernya admin, passwordnya 123. Coba sekarang kita tes ping ke 888. Oke, ping ke 88 atau ke Google, kita sudah berhasil connect. Sekarang coba kita ping ke Google, connect juga, aman ya teman-teman. Nah ini adalah langkah-langkah konfigurasi WAN secara manual. Jadi tadi kita sudah melakukan konfigurasi WAN secara otomatis dan ini secara manual. Oke teman-teman, untuk konfigurasi WAN saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan ke konfigurasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.